Baik, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penetasan telur yang menggunakan kardus Indomie. Di sini saya menggunakan 2 kardus yang disusun. Kemudian saya juga hanya menggunakan lampu kuning dan juga dilengkapi dengan termometer untuk mengetahui kestabilan suhu. Tak lupa juga di bawahnya dilengkapi dengan air. Telur yang saya masukkan adalah telur packing, telur Elba, dan telur alabio. Kali ini saya akan menunjukkan telur packing dan kemudian saya juga akan mengcandling, yaitu untuk melihat telur yang fertil atau infertil. Telur bebek bisa dilihat fertil atau tidak fertilnya pada usia 3-4 hari. Jika dibuahi atau fertil, telur akan seperti laba-laba yang membentuk bulatan. Lakukan candling untuk semua telur agar diketahui mana yang fertil dan mana yang infertil. Berikut ini contoh telur yang tidak dibuahi. Jadi terlihat kosong, tidak ada seperti jaring laba-laba seperti tadi. Maka kita harus memisahkannya. Yang kedua yang saya masukkan yaitu Elba. Saya masukkan pada tanggal 1 Desember. Jumlah yang fertil dari 10 buah yang saya beli di online yaitu ada 6 buah. Bila diteropong, telur Elba ini akan terlihat seperti 2 bulatan yang saling seperti bergoyang gitu. Kalau di kamera memang gak begitu jelas, tapi kalau secara langsung itu jelas banget. Dan yang pertama saya masukkan yaitu telur Elba dan itik alabio. Telur Elba yang saya beli di online itu ada 2 fertil dan 1 alabio itu fertil. Sebetulnya itu seperti fertil semua, cuman sayangnya pada saat itu perjalanan jauh, jadi yang bisa diselamatkan hanya 3 butir saja. Nah, ini di sini bisa kelihatan ya, tuh ada 2 bulatan yang saling seperti bergoyang-goyang. Mungkin itu kepala dan badannya. Nah, kalau udah tinggal dikunci aja. Ini saya pakai sedotan bekas popes. Dan untuk menguncinya tinggal masukin bambu. Jadi kita pakai seadanya aja. Tetap keren kan? Yang penting tuh fungsinya. Adapun untuk mengatur suhunya, maka saya tinggal menarik atau menurunkan si kabel. Sehubungan saya kepo, keesokannya saya cek lagi, ternyata embrionya semakin hari semakin besar, seperti laba-laba. Coba kita perhatikan, di situ ada bulatan yang terus muter-muter aja, dan itu namanya kepala. Setiap sehari 3 kali, saya selalu membolak-balikan. Tujuannya itu supaya embrionya tidak terlalu melekat di hanya satu bagian, supaya seimbang gitu. Di usia packing yang ke-7 hari, saya pun melakukan candling. Kali ini ternyata semakin hari semakin kelihatan gelap-gelapnya gitu. Jadi itu udah banyak akarnya. Nah, itu bisa dilihat kalau secara di HP itu tuh maksudnya kalau dilihat di kamera nggak begitu jelas memang, tapi ketika dilihat secara langsung, wah itu jelas banget. Pokoknya kalian mesti coba. Sedangkan telur Elba itu nggak begitu kelihatan, tapi kelihatannya yang bulat-bulatannya doang. Untuk telur packing, telur alabio itu juga sama. Udah mulai kelihatan yang bagian kepalanya atau yang bagian gelapnya. Dan kemudian banyak bagian akar-akarnya. Sejauh mana mesin tetes ini bisa berhasil, akhirnya saya pun ikut candling lagi.
Ketika itu saya ngelihat, wah ternyata semakin hari semakin banyak itu embrionya, semakin berkembang maksudnya itu si akar-akarnya, dan semakin hari semakin gelap. Untuk diperlu ketahui, telur itik ini akan menetas di usia 27 sampai 28 hari. Tapi di sini kita lihat aja ya, di sini bisa lebih atau bisa enggaknya, makanya lihat aja nanti. Dan pada tanggal 16 Desember, saya pun kembali mengcandling lagi. Karena saya sangat penasaran dengan perkembangan embrio. Setiap harinya semakin berkembang dan semakin gelap. Maka dari itu saya pun maksudnya saya pun mengambil telur packing. Dan lihatlah, telur packing di usia berapa ini? Di usia kurang lebih 12-13 hari, ini mulai terlihat kepalanya yang bergerak-gerak seperti bergoyang-goyang. Coba lihat, perhatikan, kalau seandainya di kamera memang tidak begitu jelas, namun kalau ketika langsung lihat secara langsung pasti itu jelas banget. Dan ini ada telur Telur elba. Telur elba ini di sini semakin hari semakin gelap, nggak begitu kelihatan, jadi hanya kelihatan kantung udaranya. Dan akhirnya pada tanggal 19 Desember, telur elba yang pertama kali saya masukkan itu mulai retak kantung udaranya. Dan pada tanggal 20 Desember, telur elba yang pertama kali saya masukkan akhirnya berhasil keluar dari telurnya. Telur elba yang pertama ini sepertinya sangat lemah sekali, dan dia menunggu teman satunya lagi untuk keluar juga dari cangkangnya. Oke, sehubungan dengan suara ayam sangat berisik yang suka cit suka berisik kayak gitu, makanya saya langsung kandangkan aja itu ayamnya di kandangnya. Karena ini saya menetaskan bukan di tempat yang biasa, tapi di tempatnya istimewa, sehingga saya tidak mau mengganggu orang-orang yang ada di rumah. Dan saksikanlah timelapse yang saya buat ini tentang si ayam mau keluar dari cangkangnya. Coba kita perhatikan, ini video durasinya kurang lebih 2 menit, namun saya singkat dengan beberapa detik saja. Iya, akhirnya dia mulai keluar. Dan dia itu butuh perjuangan sekali pada saat mau keluarnya. Setelah keluar pun dia langsung seperti lemas gitu. Artinya dia butuh istirahat juga. Ayam elba didominasi dengan bulunya yang warna putih, yang kemudian nanti kalau udah gedenya akan menjadi sedikit coklat, putih ke coklat-coklatan bagian si kepalanya. Ayam elba itu sangat unggul dibanding ayam kampung lainnya. Soalnya ayam elba mampu menghasilkan telur hingga 300 lebih per tahunnya. Maka dari itu, ayam elba ini sangat prospek untuk dibudidayakan. Dengan keunggulan lainnya, ayam elba dewasa hanya memakan pakannya lebih sedikit dibanding ayam-ayam kampung lainnya. Yang saya tahu, ayam elba yang saya lihat di YouTube lainnya, ayam elba ternyata hanya memakan pakan sekitar 70 gram per harinya, sedangkan ayam kampung lainnya lebih dari itu. Maka dari itu, ayam elba menurut saya sangat bagus untuk dikembangkan. Setelah bulunya kering, akhirnya elbanya saya masukkan ke kandang. Untuk elba satu memang hanya 2 butir saja yang saya masukkan, dan akhirnya bisa menetas juga. Dan pada tanggal 21 Desember, akhirnya elba yang kedua yang saya masukkan 6 butir itu, menetaslah 2 ekor ayam elba. Dan lihat saja, ayam elba warnanya putih, dominan putih, dan biasanya ada hitam-hitam di atas kepalanya. Dan coba perhatikan, inilah lampu yang saya gunakan, hanya menggunakan lampu pijar ukuran 25 watt. Kalau tidak percaya, ini hanya menggunakan lampu pijar ya. Lampu pijar yang dicolokin ke colokan. Sehubungan dengan 2 ayam ini nggak bawel alias diem aja, makanya saya nggak langsung ke kandangin, jadi nggak berisik gitu, nggak ngeganggu.
Akhirnya ya saya demin dulu aja, nunggu yang lain atas dulu. Lihatlah teman-teman, Masya Allah ya, nggak nyangka ini. Tuh ada yang bergerak-gerak nih, ada yang mau keluar lagi. Jadi ini totalnya elba yang saya tetaskan, elba 1 sama elba 2, totalnya itu ada 8. 2 yang udah di kandang, 2 ini yang ada di sini, dan 1 lagi tuh ada yang mau keluar. Setelah beberapa hari kemudian, inilah tampilan elba yang sudah menetas semua. Oh iya, jangan lupa ya untuk selalu disemprotkan. Jadi sebelum menetas 3 hari sebelum menetas, maksudnya itu harus kita rajin disemprot-semprotkan. Kenapa? Supaya cangkangnya tidak terlalu keras, sehingga dia memudahkan untuk mengeluarkan diri dari cangkangnya. Dan tak lupa juga untuk mengecek suhunya. Untuk suhu yang saya lakukan, yaitu saya minimalnya 35 Celcius dan yang paling tinggi sekitar 39 derajat Celcius. Selain itu, cek juga baki air karena cepat banget kosong, jadi harus ditambahi air lagi. Dan ini adalah penampakan kucing yang sangat kelelahan setelah mengawasi mesin tetas. Namanya adalah Besti, namun biasa dipanggil Ciwau. Penyemprotan dilakukan setiap sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. 27 hari kemudian, akhirnya bila kita perhatikan, Alabio di dalamnya sedang mengetuk-ketuk pintu. Maksudnya sedang mengetuk-ketuk cangkangnya. Itu artinya dia mau keluar. Dan setelah 8 jam kemudian, telur pun menetas. Maksudnya ada retak-retaknya, belum menetas maksudnya. Dan ini adalah penampakan Alabio yang umurnya 2 hari. Dan terlihat sekali dia sangat akrab dengan elba yang sudah ditetaskan sebelumnya. Dan kini penampakan telur Peking yang usianya 26 hari. Ada 2 telur yang udah mulai retak. Dan pada tanggal 30 Desember, akhirnya telur Peking yang berjumlah totalnya 7 buah ini semuanya sudah retak. Tinggal menunggu waktunya aja. Di sebelah sini sudah terlihat retakannya yang lebih besar. Maka kita pun harus segera menanganinya. Supaya tidak bising di mesin tetas, saya langsung memindahkan telur yang retakannya besar itu ke dalam kandang langsung. Dan 3 jam kemudian akhirnya Peking pun berhasil mengeluarkan diri dari cangkangnya. Untuk menghindari kebisingan, akhirnya saya pindahkan semua telur itu ke dalam kandang. Karena keterbatas kandang, akhirnya saya memasukkan makhluk-makhluk ini ke dalam satu kandang. Di dalamnya ada elba yang dulu saya tetaskan, ada alabio yang dulu saya tetaskan, dan ada Peking yang baru kemarin menetas. Akhirnya saya campurkan aja. Ini adalah detik-detik Peking yang mau keluar dari cangkangnya. Namun saya tidak semuanya memvideokan. Dan ini akhirnya ayam elba yang sudah usianya sekitar 12-13 hari. Dan di sampingnya ada bebek Peking dan bebek alabio. Bebek totalnya ada 8 ekor. Sedangkan ayam elba harusnya ada 8 ekor, tapi 2 ekor itu kena predator. Dan akhirnya sekian dari saya. Itu adalah itu adalah bekas cangkang si Peking dan alabio. Dari kesimpulannya bahwa mesin tetas yang terbuat dari kardus ternyata bisa menetaskan juga hingga 100%. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.